Aqua Tofana, parfum paling kontroversial yang bisa merenggut nyawa. Dulu banget nih, di tahun 1600-an, wanita diperlakukan seperti objek yang bisa dijual, dibeli, dipaksa nikah. Banyak suami yang menganggap istri mereka adalah barang kepunyaan yang bisa mereka apain aja dan gak jarang jadi objek kekerasan. Nah, khususnya waktu itu di Italia, gak ada yang namanya cerai. Sekali udah nikah, udah gak ada jalan keluar. Bayangin gimana kalau dapet suami yang jahat. Tersiksa seumur hidup kalau kalian gak bisa kabur. Nah, ada wanita bernama Giulia Tofana yang menyaksikan KDRT langsung saat ayahnya menyiksa ibunya. Ibunya gak tahan, gak bisa cerai, jadi nekat memasukkan zat berbahaya ke dalam makanan dan minuman ayahnya. Waktu ayahnya meninggal, gak ada yang curiga karena ilmu pengetahuan dan teknologi juga gak semaju sekarang. Ini adalah rahasia Giulia dan ibunya. Waktu Giulia dewasa dan menikah, dia juga jadi korban KDRT oleh suaminya. Jadi, dia tiru apa yang dilakukan oleh ibunya. Setelah suaminya meninggal, Giulia bebas, dia pengen ngebantu wanita-wanita lain yang bernasib sama. Dia punya ide untuk membuat parfum yang diberi nama Aqua Tofana. Tapi ini tuh bukan parfum biasa. Beda dengan parfum Magnificent Life dari Miniso ini, yang aroma vanilanya mewah banget buat dipakai ke acara dan daily. Wanginya enak, gak bikin pusing, dan aman. Wajar brand ambasadornya Kak Prilly Latukosina. Pasti langsung pede dong, wanginya kembaran dengan Kak Prilly. Bisa langsung dibeli di Miniso terdekat atau klik aja keranjang bawah. Tenang aja, harganya terjangkau. Sedangkan parfum Aqua Tofana yang aku ceritain tadi, sebenarnya itu bukan parfum biasa. Isinya racun, tapi dibuat kayak parfum untuk dikasih atau dijual ke wanita-wanita yang menjadi korban KDRT. Biasanya ditaruh di kabinet atau di kamar mandi, jaga-jaga, dan biar suaminya nggak curiga itu apaan. Nah, ternyata ada satu wanita yang ketakutan waktu mau mencampurkan isi parfum ini di dalam makanan. Bocorlah rahasia parfum ini. Giulia yang ditangkap mengaku sudah ada 600 wanita yang memakai parfum ini. Giulia dihukum mati. Manapun juga, meracuni dan mengambil nyawa orang lain adalah perbuatan yang salah dan berdosa. Skandal susu formula bayi berbahaya yang bikin hampir 1,5 juta bayi menderita sakit ginjal dan 6 meninggal dunia. Kalian inget nggak waktu masih kecil kalau kalian udah lahir di tahun 2008 orang tua kita pada panik karena katanya ada susu formula berbahaya. Aku inget banget dulu orang-orang pada nebak ini tuh susu apa sih yang dibilang bahaya? Ternyata tragedi ini berawal dari China. Tercatat ada 300.000 bayi yang nggak bisa pipis. Bayi kan nggak bisa ngomong ya, mereka cuma bisa nangis dan para orang tua tuh bingung, kok bayi mereka nggak pipis-pipis? Nah, sebelum tragedi ini meledak, sudah ada bapak-bapak yang posting di Facebook, dia tuh bingung. Dia emang nyetok susu formula bayi, tapi diminum oleh anaknya yang udah balita. Nah, setelah tiap minum susu, anak-anaknya tuh pada ngeluh sakit perut. Terus mulai ngeluh susah pipis, dan katanya waktu pipis ada batu-batu kecil kayak kristal. Merek susunya Sanlu. Postingan bapak ini viral, tapi dia malah dibully. Katanya fitnah menjatuhkan produk negara sendiri. Terus tiba-tiba, boom, rumah sakit kebingungan kenapa ada banyak banget bayi yang menderita sakit ginjal. Bahkan 6 di antara mereka meninggal dunia. Cina heboh banget waktu itu karena susu Sanlu ini bukan sembarang merek. Ini produksi perusahaan susu terbesar di Cina. Waktu diusut, ternyata sumber masalahnya ada di susu sapi yang dipakai untuk pembuatan susu ini. Para peternak yang ngirim susu sapi ke mereka ternyata curang. Peternak bilang kalau susu dicampur air kadar nutrisinya berkurang. Tapi kalau susu dicampur melamin, kadar nutrisinya meningkat. Mereka untung, volume susu bertambah, nutrisi juga bertambah. Susu campuran melamin inilah yang mereka kasih ke perusahaan Sanlu untuk diolah menjadi susu bubuk. Sebanyak 2 juta ton susu bubuk di gudang mereka disita dan ribuan produk yang sudah ada di pasar langsung ditarik. Seorang wali kota dan menteri mengundurkan diri dan seorang sekretaris partai dicopot jabatannya. 2 orang petinggi penanggung jawab di peternakan dihukum mati. Sejumlah petinggi perusahaan Sanlu dihukum seumur hidup di penjara dan sisanya dijatuhi hukuman 8 sampai belasan tahun. Otomatis perusahaan Sanlu bangkrut dan China memperketat aturan pemerintahan mereka.